Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini guys, gua akan share tentang perkembangan bug fiber gua, yaitu ikan-ikan di dalam bug fiber gua. Ya di sini kita langsung saja melihat. Tapi mohon maaf guys, kalau seandainya tempatnya mungkin kurang berkenan atau kurang berkenan dengan tempatnya. Jadi gua sengaja taruh di kamar mandi karena dikhawatirkan kalau lantainya itu licin seperti ini lantainya ya. Kita khawatirkan kalau misalnya nanti licin, nanti bisa membahayakan orang yang orang yang jalan-jalan ke sini. Jadi kalau misalnya ada tamu datang, takutnya kepleset gitu. Oke, langsung saja kita lihat ikannya. Oke, dan ini dia ikan gua. Nah ini dia guys. Maaf ya kalau di kamar mandi ya. Ini piranha red belly. Oh dia lari guys, dia agak malu-malu. Pada awalnya gua beli sekitar ukuran 2 jari itu. Ada apa itu? Kok kayaknya agak rusuh ya. Sekitar 2 jari ya. Nah ini. Dan yang herannya gua agak sedikit nekat. Kenapa dibilang nekat? Karena gua mencampurkan ikan piranha 5 ekor yang masih bayi dengan ikan TSM yang juga kebetulan masih kecil ya guys. Ukurannya sekitar kurang lebih 12 cm ya guys, sentian antara 12 cm sampai 10 cm, antara 10 sampai 12 cm ya guys. Nah ini dia tuh. Sebenarnya guys, itu ikannya ya baik-baik saja sejauh ini sih, tidak apa ya, ikannya itu sebenarnya ya patuh aja ya. Kalaupun sekali-sekali ikan piranhanya ngusilin TSN-nya itu, karena kan dia tergolong ikan koloni ya. Ikan koloni itu jadi mereka berkumpul untuk mencari mangsanya gitu guys. Tapi ya nggak apa-apa karena keterbatasan tempat ya, berhubung gue belum beli bak kolam terpal ya, kan rencananya gue mau beli kolam terpal yang berukuran 22 meter kali 1 meter kali 50 cm. Jadi volumenya 1000 liter ya kurang lebih. Nanti rencananya ikan ini akan gue pindahkan ke bak kolam terpal. Oke, jadi sebenarnya guys, gue cuman mau share awalnya itu ikannya itu sorry, yang gue maksud bug fibernya ya, air di fibernya itu tergolong butek guys. Jadi gue berpikir bagaimana caranya agar airnya tersebut bisa lebih jernih, sehingga untuk kesehatan ikan jadi lebih bagus ya, jadi berdampak positif bagi ikan tersebut ya. Jadi ikannya itu lebih sehat dan bisa berkembang tumbuh sesuai dengan ukuran yang diharapkan. Oke, di sini ya airnya itu tadinya butek guys, butek dan keruh gitu, jadi agak
putih-putih, semi putih susu gitu ya. Tapi sekarang mendadak jadi jernih, jadi sekarang jadi jernih seperti ini guys, karena berkat ini filter ini gua bungkus pakai kaos kaki di pancurannya. Jadi pancurannya itu gua balut dengan spons yang biasa digunakan untuk filtrasi akuarium tank ya, tank yang kotak-kotak itu, yang ditaruh biasa, yang ditaruh di atas akuarium. Nah itu kebetulan gue dulu juga pernah punya tank ya, tank ukuran 1 meter atau lebih, panjangnya 70 cm lah ya. Nah itu gue manfaatkan ini sponsnya untuk dibungkus dengan kaos kaki. Jadi ini di dalam sini ya, coba kita buka tapi takut ini ya. Nah di sini, dalam sini ini sebenarnya ada sponsnya kalau dipegang tuh ya, agak keras ya guys. Nah, jadi di sini ada spons dan gue bungkus pakai kaos kaki, dan itu gua pelajari dari video Bang Gio ya, Giovanni Suhendi. Wah itu luar biasa banget tips-tipsnya, dan itu kebetulan pernah menjadi kolam yang megatank yang terbesar di Indonesia, dan itu sebagian dari tipsnya gua gunakan di sini ya. Coba lihat. Oke, sorry guys kalau misalnya di kamar mandi karena terpaksa. Khawatirnya kalau seandainya ada kejadian ya, gue nggak berharap sih ya, gue nggak ada harapan seperti itu. Kalau misalnya lantainya itu terkena air, misalnya suatu waktu baknya bocor atau gimana, itu yang pertama agak sulit untuk membersihkannya ya guys. Maksudnya agak capek juga buat ngepel-ngepelnya, dan yang kedua ya tahu sendirilah kalau misalnya lupa ngepel tiba-tiba kepleset terus jatuh, bahaya kan. Makanya ya terpaksa gue taruh di kamar mandi. Jadi sekalian mandi sekalian lihat ikan hias gua ini dan predator ini. Dan ini emang terbilang nekat ya guys, karena gue campur antara ikan piranha red belly dengan TSN gua, dan gue lihat itu ternyata di sini ekornya itu sudah bopeng guys. Memang udah waktunya harus dipindah, tapi gue udah nggak tahu, I don't have an idea where to move this fish. Gue nggak tahu gimana cara tempatnya di mana, karena gue belum beli kolam kapalnya. Jadi ya terpaksa gue taruh sini dulu. Tak kalau saya udah beli nanti bulan depan ya insya Allah ya mudah-mudahan ya, nanti gue pindahin ini ikannya. Jadi gue satuin sama ikan aligator, ikan arapaima nggak mungkin ya, arapaima kan sangat invasif dan sangat langka ya guys. Ya aligator, RTC, Oscar, rencananya gue beli Oscar, ikan siklit ukuran 10 cm sama kaviar. Jadi gue campur. Nah, jadi di sini khusus untuk piranha saja. Ya, biarkan mereka bertumbuh. Dan ini pakan-pakannya ini adalah sengaja gue beli ikan mas, beli Rp5.000. Jadi biasanya untuk seminggu biasanya habis guys. Sebelumnya gue beli gapi. Nah gapinya kebetulan ini beranak guys. Ini beranaknya guys, tinggal 2 anaknya, tinggal 2 guys. Tapi nggak tahu satunya kemana, yang satu lagi nih. Nah, dan ini ikan gapi cerek ya guys, bukan gapi yang hias tapi cerek. Nah,
Oke, sekian video dari gua. Kurang lebihnya ada salah kata, gua mohon maaf. Ya, kalau ada yang kamu berkenan. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe channel gua untuk mau mengetahui perkembangan-perkembangan ikan-ikan gua dan perkembangan dari seputar ikan-ikan hias gua. Oke, selamat malam. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Sukses selalu, sehat selalu.